Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi baik, sehat, dan luar biasa. Saudaraku yang terkasih, video ini saya ambil pada sore. Tampak dari latar belakang ada batu besar. Ini ada di belakang rumah kami. Tempat ini biasa saya pakai untuk hening, tenang, bahkan bisa meditasi di tempat ini. Karena suasana di tempat ini sangat mendukung. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang manfaat Dioreiki dan kelebihan Dioreiki. Yuk kita bahas satu persatu, supaya kita makin yakin, makin percaya diri, makin tekun untuk belajar Reiki. Yang pertama adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan kita belajar Reiki dan kita menerima attunement Reiki level 1, cakra mahkota kita akan diaktifkan, dibersihkan. Kita tahu cakra mahkota adalah gerbang atau pusat spiritual. Dengan cakra mahkota makin aktif, makin bersih, sehingga kita dalam sembahyang apapun agama kita makin dekat dengan Tuhan. Karena cakra mahkota itu berkaitan dengan sesuatu yang ilahi. Yang kedua, menjaga kesehatan. Dengan kita rutin melakukan self healing setiap hari, maka aura kita akan bersih, bercahaya terang benderang, sel-sel kita makin diregenerasi, dan kita tentunya auranya makin bercahaya terang, makin kuat, dan kita bisa mengalami kesehatan yang lebih maksimal. Yang ketiga, menyembuhkan fisik, emosi, dan mental. Dengan kita melakukan rutin self healing, maka penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita akan mudah diobati. Tidak hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit emosi. Misalnya suka marah, suka dendam, suka iri, suka dengki, suka membuat gaduh pada orang lain. Sehingga dengan kita belajar Reiki, emosi kita akan lebih stabil. Dan juga akan bisa mengobati penyakit mental. Penyakit mental ini karena kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, misalnya narkoba dan lain sebagainya. Dengan kita melatih Reiki secara rutin, bahkan setiap hari, maka yang berkaitan dengan fisik, emosi, dan mental akan makin baik. Keempat, melindungi diri dari unsur negatif. Dengan kita belajar Reiki, maka aura kita makin tebal, makin kuat, sehingga entitas negatif atau energi negatif akan kesulitan masuk di dalam diri kita. Energi yang positif tidak akan disukai oleh energi negatif atau entitas negatif. Maka kita akan otomatis terproteksi karena aura kita makin kuat, bercahaya, dan makin terang. Kelima, mencegah stres. Dengan kita berlatih dan belajar Reiki, maka otak kanan dan otak kiri kita menjadi lebih baik, lebih stabil, lebih seimbang, sehingga masalah yang kita hadapi kita bisa menghadapinya dengan tenang dan tidak mudah emosi. Kemudian yang keenam, membantu meditasi. Dengan energi yang senantiasa mengalir di dalam diri kita, maka kita akan mudah masuk dalam kondisi alfa. Kondisi alfa ini kondisi yang sangat hening, tenang. Dengan orang belajar Reiki, maka untuk mencapai kondisi alfa itu tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup 5 menit maka kita akan masuk dalam kondisi alfa, kondisi yang hening, hingga meditasi kita makin dalam. Ketujuh, menghaluskan kulit. Dengan kita melakukan rutin self healing, maka energi-energi negatif, racun-racun di dalam tubuh kita yang ada di pembuluh darah akan lambat laun terkurang, atau bahkan berkurang secara signifikan. Ini membuat kulit kita menjadi bersih, tidak berjerawat. Yang keenam, meningkatkan kecerdasan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa self healing itu akan membantu supaya otak kita menjadi seimbang, otak kanan dan kiri, sehingga akan meningkatkan daya-daya kreativitas, membuat pikiran jadi lebih jernih, dan tentu saja ada kreativitas yang lebih dalam untuk menciptakan sesuatu. Saudaraku yang terkasih, ini tadi manfaat 1-8 dari belajar Dioreiki. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan Dioreiki. Pertama, mudah dilatih dan dipelajari. Belajar Reiki tidak membutuhkan waktu lama.
tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun, tidak membutuhkan proses yang panjang, tetapi dengan kita bertemu dengan seorang master, maka akan dimudahkan dalam kita belajar. Kemudian yang kedua, hanya membutuhkan waktu 5-10 menit untuk menerima attunement. Jadi attunement itu adalah proses penyelarasan pola dan getaran energi di dalam tubuh manusia dengan pola dan getaran energi di alam semesta. Jika kita sudah ketemu dengan seorang master Reiki, maka attunement hanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Tidak perlu waktu yang cukup lama, dan ini sangat menyingkat waktu kita, sangat sederhana. Nomor 3, tidak ada pantangan. Belajar Reiki tidak ada pantangan, misalnya harus melakukan pantangan tertentu, melakukan tirakat tertentu, tidak makan ini itu, tidak boleh melakukan ini itu. Tidak ada pantangan di dalam Reiki, karena Reiki itu sifatnya alamiah, bersifat natural, tidak ada unsur-unsur yang negatif yang kita pelajari, semuanya karena alam. Yang keempat, energi mengalir secara cerdas dan otomatis. Saat kita menghealing atau mengobati orang lain dan kita tidak tahu penyakit pada tubuh orang tersebut, kita cukup menyalurkan energi Reiki ke tubuh orang yang sedang sakit, maka energi akan mengalir. Misalnya kita mengalirkannya di depan dada, lalu dia sakitnya di perut, maka energi otomatis akan mencari sumber penyakitnya. Energi akan cerdas, dia akan mencari mana yang membutuhkan energi. Jika dalam menyalurkan energi kita cukup rileks, santai, pasrah. Kemudian nomor 5, tidak menular. Karena energi yang kita salurkan bukan dari energi diri kita sendiri, tetapi dari energi alam semesta. Kita hanya sebagai sarana, dan energi itu tentu saja tidak akan menularkan dari diri kita yang kita salurkan pada orang lain. Yang keenam, tidak menguras energi. Ini sama dengan penjelasan yang nomor 5 tadi, bahwa kita hanya sebagai medium, sarana. Kita tidak menyalurkan diri kita sendiri. Kalau kita menyalurkan energi diri kita sendiri, maka energi kita lama-lama akan habis, akan lemes, dan akhirnya kita akan sakit. Karena energi ini energi alam semesta, maka makin kita sering menghealing, mengobati orang lain, kita makin sehat. Seperti dalam hukum alam semesta, dengan kita memberi berarti juga kita menerima. Dengan kita mengobati, otomatis kita juga akan diobati. Saudara-saudari yang terkasih, demikian penjelasan dari saya tentang manfaat dan kelebihan dari Reiki. Kalau saudara ingin belajar, silakan mempelajari yang ada di website, yang ada di training tag ini. Kalau ada kesulitan, silakan komentar dan bertanya kepada saya. Nanti saat ada waktu, saya akan menjawab. Tolong di-share, like, dan komen. Terima kasih saudaraku sekalian sudah berkenan menonton video ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya.